Mohon di like, komen, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pola bilangan, di mana pola bilangan ini sering sekali bahkan wajib hukumnya muncul di dalam berbagai tes, apakah itu tes masuk perguruan tinggi, tes masuk bekerja di BUMN, tes masuk tes CPNS dan sebagainya. Ini pola bilangan penting untuk kita pahami karena sebagaimana tadi disampaikan bahwa sering muncul dan bahkan wajib hukumnya muncul dalam tes-tes yang saya sebutkan tadi. Tips and trik menyelesaikan soal pola bilangan. Kenapa pola bilangan sering sekali muncul dan selalu muncul dalam tes-tes yang diadakan baik oleh perusahaan maupun tes untuk masuk bekerja di pemerintahan? Mungkin ini adalah untuk melatih atau mengukur kemampuan kita menyelesaikan masalah, melatih logika kita, melatih pemecahan masalah yang kita lakukan apabila mendapati masalah nanti di lingkungan kerja kita. Tips and trik menyelesaikan soal pola bilangan. Yang pertama, ketika Anda mendapatkan soal, jangan langsung panik. Terutama mungkin yang selama ini tidak berkecimpung dalam matematika atau jarang melihat soal seperti itu, jangan langsung panik. Tapi lihat soalnya baik-baik, fokus ke soal. Kemudian yang ketiga, perhatikan bilangannya secara keseluruhan. Nanti setelah kita perhatikan bilangannya secara keseluruhan, perhatikan secara detail hubungan bilangan-bilangan tersebut. Jadi kita ingin melihat dari bilangan pertama ke bilangan kedua atau bilangan pertama ke bilangan ketiga apa hubungannya, sehingga ketika kita bisa menemukan polanya atau keteraturannya, maka kita akan bisa menyelesaikan soal dengan cepat. Kemudian banyak berlatih, karena ini pola bilangan tidak permanen, tidak baku, selalu berubah-ubah, tidak ada bentuk khusus kecuali bilangan-bilangan tertentu. Maka banyak berlatih supaya kita punya banyak wawasan, sehingga kita ketika mendapatkan soal kita bisa mengarahkan bahwa ini hubungannya seperti ini hubungannya seperti ini. Oke, baik. Coba menyelesaikan soal. Di sini ada pola bilangan 5, 7, 11, 19, 35, 67 dan seterusnya sampai 1027. Kita ingin menyelesaikan soal ini, menentukan bilangannya untuk mengisi titik-titiknya. Setelah kita lihat soalnya, maka kita perhatikan hubungannya. Kita lihat dulu dari 5 ke 7 bertambah 2, dari 7 ke 11 bertambah 4, kemudian dari 11 ke 19 bertambah 8 ya. Kemudian dari 19 ke 35 bertambah 16. Jadi ini sebenarnya polanya bilangannya berikutnya ditambah dengan 2 pangkat 1 dan seterusnya. Kalau ini tadi 5 ke 7 ditambah 2, maka untuk 7 ke 11 2 dikali 2 jadi 4. Jadi nanti untuk mendapatkan 19 ini 11 ditambah 4 dikali 2 8. 11 ditambah 8 19. Jadi nanti untuk mendapatkan 19 ke 35 yaitu kali 2 lagi ini. Dikali 2 8 jadi 16. 19 ditambah 16 35. Kemudian dari 35 ke 67 kita tambah lagi dengan hasil kali dari 16 dengan 2, berarti ditambah 32, diperolehlah 67. Maka untuk titik-titiknya kita bisa mengisi dengan 67 ditambah 32 kita kalikan dengan 2 lagi, jadinya
32 dikali 2 64 ditambah 67 131. Jadi bilangan yang dimaksud untuk mengisi titik-titik itu adalah 131. Iya. Dan seterusnya kita bisa perhatikan ditambah dikali terus dikali 2 64 berarti 128 dan seterusnya. Jadi untuk soal ini pilihannya adalah jawabannya adalah kemudian yang kedua soalnya. Jadi kita lihat ini polanya. Bilangannya 0,8 2,4 1,2 2,2 kira-kira pola hubungan seperti apa di antara bilangan tersebut. Coba kita lihat ya. Ini ada dari 0,8 1,2 bertambah 0,4 ditambah lagi 0,4 1,6 di antara 0,8 dan 1,2 begitu juga 1,2 dan 1,6. Bagaimana cara mendapatkannya? 0,8 dikali 3 berarti 2,4. Kemudian 2,4 kita bagi 2 diperoleh 1,2. Kemudian dari 1,2 kita tambah 1 hasilnya sama dengan 2,2. Jadi pola ini akan berulang di pola berikutnya setelah 1,2 akan mengikuti pola yang di depan sini. Jadi nanti untuk mendapatkan 3,6 kan 1,2 dikali 3 diperolehlah 3,6. Kemudian 1,8 diperoleh dari 3,6 dibagi 2. Maka sebagaimana pola yang pertama tadi, maka untuk mendapatkan nilai titik ini 1,8 karena tadi ditambah 1 maka ditambah 1 juga di sini. Berarti 1,8 ditambah 1 diperolehlah 2,8 dan akan berulang terus seperti itu ya. Jadi ini untuk soal yang kedua, polanya dikali 2 dikali 3 dibagi 2 ditambah 1. Oke, saya kira cukup jelas. Kita ke soal berikutnya. Soal ketiga, polanya seperti ini. 15, 42, 30, 47 dan seterusnya. Kira-kira polanya seperti apa? Setelah kita perhatikan bilangannya secara keseluruhan, kita bisa lihat bahwa ternyata bilangan kedua dan bilangan keempat itu dikali 2, 15 dikali 2, 30. Artinya hubungannya adalah 2 kali ya, 2 kali lipatnya. Untuk mendapatkan 60, 30 dikali 2, 60. Kemudian dikali 2 lagi diperolehlah 120. Kemudian dikali 2 lagi diperolehlah 240. Sedangkan pola yang lainnya 42 ke 47. 42 ke 47 ditambah 5. 47 ke 52 ditambah 5. Begitu juga dari 52 ke 57. Maka dipastikan bahwa untuk bilangan pertama selisihnya 5 dengan bilangan ketiga. Maka 42 dikurang 5 hasilnya sama dengan 37. Berarti bilangan pertamanya adalah 37. Hubungannya di sini adalah ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Saya kira cukup jelas. Kita ke soal yang keempat. Contoh soal yang keempat. 3,3, 3,6, 13,2, 45 dan seterusnya. Kita bagi 2 dulu ini ya. Kira-kira dari 3,3 ke 3,6 atau 13,2, 14,4 hubungan apa bisa kita tangkap di situ? Kita bisa katakan bahwa 3,3 dikali dengan 4 hasilnya 13,2. Kemudian 3,6 dikali dengan 4 hasilnya 14,4. Setelah itu 13,2 ke 26,4 ini dikali dengan 2. Begitu juga dari 14,4 ke 28,4 8 itu dikali dengan 2. Sekarang dari 5 ke 20 ini kan dikali dengan 4. Berarti mengikuti polanya yang di sini tadi
Yang pertama dikali dengan 4, kedua dikali dengan 4, ketiga dikali dengan 2, keempat dikali dengan 2. Maka yang kedua tadi ini dikali dengan 4, maka otomatis yang pertamanya dikali juga dengan 4. 4 ke titik-titiknya dikali dengan 4, diperolehlah 16. Jadi ini untuk soal yang keempat ya. Jadi intinya kita harus lihat bilangannya secara keseluruhan, lihat secara detail hubungan antara bilangan-bilangan tersebut. Tidak mesti dari bilangan pertama ke bilangan kedua, tapi bisa saja bilangan pertama ke bilangan ketiga, bilangan pertama ke bilangan keempat. Jadi ini menuntut kejelian kita melihat hubungan di antara bilangan-bilangan tersebut. Oke, ke contoh soal yang kelima. 2,3, 2,56, 9,2, 10 mirip tadi dengan soal yang keempat. Jadi hubungan di antara bilangan-bilangan tersebut ketika kita kalikan 2,3 dengan 4 diperolehlah 9,2. Dikalikan 2,56 dikali 4 diperolehlah 10,24. 9,2 dikali 2 diperoleh 18,4. 10,24 dikali 2 20,48. 3 dikali 4 diperoleh 12. Maka sebagaimana polanya yang di sini tadi dikali 4 dikali 4 dikali 2 dikali 2, maka yang kedua di sini 4 dikali juga dengan 4. Diperolehlah 16. Oke, saya kira cukup jelas untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Soal yang keenam. 23, 43, 83, 323, 20 dan seterusnya. Kira-kira polanya seperti apa? 23, 43, 83, maka kalau 20, 37, 71, 138, 139, 275, ini 20 ditambah dengan 17, 37. Kemudian 37, kemudian tadi 17-nya dikali dengan 2 diperoleh 34, 34 ditambah 37, 71, kemudian dikali 2 lagi 34-nya diperoleh 68, 68 ditambah 71, 139. Kemudian dikali 2 lagi 68-nya diperoleh 136 ditambah dengan 139, 275. Kalau yang di depan, yang di sini karena ini yang mau dicari, tapi tidak apa-apa tadi yang di belakangnya untuk melatih kita ya. Hubungannya 23 ditambah 43 berarti ditambah 20. 23 ditambah 20, 43. Kemudian dikali 2 lagi yang 20-nya diperoleh 40. 43 ditambah 40 sama dengan 83. Kemudian 40 lagi dikali dengan 2. Dikali dengan 2 diperolehlah 80. 80 ditambah 83, inilah bilangan yang ingin kita cari, yaitu hasilnya 163. Kemudian 323 diperoleh dari 160 ditambah 163. Gampang kan? Iya. Yang jelas banyak berlatih supaya ketika kita mendapatkan soal tidak langsung panik ya. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal yang ke-7. 27, 12, 32, 24, 37, gampang sekali ya. Kalau ini kita bisa lihat langsung polanya bahwa dari bilangan pertama ke bilangan ketiga itu ditambah dengan 5. Ya, begitu juga dari ketiga ke kelima ditambah 5, dari 37 ke 42 ditambah 5, dari 42 ke 47 ditambah 5. Sekarang dari 12 ke 24 dikali dengan 2, ini 2 kali lipatnya semua ya, dikali dengan 2, 12 dikali 2 24, 24 dikali 2 48, 48 dikali dengan 2 hasilnya 96. Jadi jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang ke-8. Contoh soal yang ke-8 ini kira-kira hubungannya apa ya?
Bilangan kedua itu seperduanya dari bilangan pertama. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Sedangkan untuk bilangan yang 12 ini diperoleh dari 4 ditambah 8. Ya, atau bisa 4 dikali 3 sama ya. Untuk mendapatkan 14 itu diperoleh dari 12 ditambah dengan 2 atau hasil bagi dari 8 dibagi 4 hasil sama dengan 2, 14. Kemudian untuk mendapatkan 10 diperoleh dari 14 dikurangi bilangan yang kedua di sini. 14 dikurang 4 hasilnya 10. Maka akan berulang lagi terus dari 10 ke 5 itu kan 1/2 ya. 1/2 dari 10 adalah 5, kemudian 10 ditambah 5, 15. 15 ditambah dengan hasil baginya tadi ini, ditambah dengan 2, tentunya hasilnya sama dengan 17. 17 dikurangi dengan 5, hasilnya 12. Akan berulang lagi tadi kalau di sini 4 1/2 dari 8, 5 1/2 dari 10, maka untuk bilangan ke-10 atau bilangan terakhirnya 12 itu bilangan yang ke-10 1/2-nya dari 12 adalah 6. Jadi polanya seperti itu. Oke, jadi itu untuk soal yang ke-8. Sekarang kita ke soal yang ke-9. 7, 16, 35, 153, 312, 631, dan seterusnya. Ya. Bilangan selanjutnya itu bilangan sebelumnya dikali dengan 2 ditambah dengan posisi bilangan tersebut. Ya. Atau bisa langsung 2 ini 16. Jadi 7 dikali 2 ditambah 2 16. Kemudian 16 dikali 2 sama dengan 32. 32 ditambah 3. Jadi ini posisinya 2, 3, 4 seterusnya ya. Nah, kemudian 74 ini jadi untuk mengisi titik-titiknya ini diperoleh 74. Dari mana diperoleh itu? 35 dikali 2 itu 70. 70 ditambah posisinya yang keempat yaitu 4 yaitu 74. Untuk mendapatkan 153 ini 74 kita kalikan dengan 2 sama dengan 148 ditambah dengan posisinya yang kelima yaitu sama dengan 153 dan seperti itu seterusnya ya. Jadi saya kira untuk ini gampang kita temukan polanya. Latihan soal yang terakhir adalah soal yang ke-10. 4, 5, 16, 25, 6, 7, titik-titik. Nah, kita temukan polanya seperti ini. Dimulai dengan angka atau bilangan 4, 5. Nah, kemudian dilanjutkan di sini 6, 7, 8, 9. Diantaranya itu inilah adalah pangkatnya. Pangkat ya. Pangkat 2. 4 pangkat 2 atau 4 dikali 4 hasilnya 16. Kemudian 5 pangkat 2, 5 kali 5 hasilnya 25. Maka untuk mengisi titik-titiknya 6 pangkat 2, 6 dikali 6 sama dengan 36. 7 pangkat 2, 7 kali 7, 49. Maka inilah jawabannya 36. Gampang sekali. Jadi untuk pertemuan kali ini kita membahas soal-soal tentang pola bilangan 10. Mudah-mudahan dari 10 soal ini kita bisa pahami dan intinya banyak berlatih supaya kita bertambah wawasan ketika kita mendapatkan soal-soal nanti tidak gugup dan tidak panik. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon di like, di komen, share, dan subscribe videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.